Berikut ini 4 kriteria pemilihan pemain untuk membentuk tim sepak bola yang solid dan optimal di semua lini. Simak dan perhatikan dari awal sampai selesai agar benar-benar memahami kriterianya, dan ini adalah kriteria yang fairness. Kriteria pemain yang pertama adalah rutin mengikuti program latihan, baik itu latihan fisik, teknik, taktikal, dan mental. Mengapa ini menjadi kriteria yang pertama? Karena pemain yang rutin mengikuti semua program latihan, secara rutin dan berkala, ini pasti pemain yang sudah jelas niat dan punya kesungguhan untuk jadi pemain bagus. Siap secara fisik, siap secara mental, teknik, dan taktikal. Dan pasti siap mengikuti sparring atau pertandingan karena dia gigih berlatih fisik, teknik, taktikal, mental, sehingga dia optimal dan nanti akan solid dipasang di lini sesuai dengan posisinya. Jadi ini adalah poin yang pertama ya, pemain yang rutin mengikuti program latihan, dan setiap kali mengikuti program latihan semua pemain dievaluasi, ada tabelnya, dia hadir berapa kali, dia mengikuti program latihan apa saja, skornya berapa, dia di paralel ranking ke berapa, masuk di 15 atau 20 besar, itu semua ada. Dan ini adalah kriteria yang pertama yang bisa dilihat, adalah rutin mengikuti setiap program latihan. Ini adalah nilai dan poin tertinggi, ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua adalah secara teknis itu jarang melakukan kesalahan saat game atau pertandingan. Jadi setiap kali kalian semua latihan, itu semua poin dipantau, dinilai. Terutama secara teknis jarang melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang dipantau? Contohnya adalah passing. Passing yang benar berapa? Passing yang salah berapa? Kontrol mental, kontrol salah, kontrol yang benar bagaimana? Salahnya berapa? Benar berapa? Shooting, finishing, dan pergerakan pemain. Pergerakan baik dengan bola maupun tanpa bola. Saya beri contoh misalkan yang sering sekali terjadi dan jarang disadari oleh pemain adalah mengenai kontrol bola. Kontrol bola diem, kontrol bola jalan, itu ada kategorinya. Ini yang paling sering terjadi di situasi pertandingan. Kontrol salah itu yang kontrol seperti apa? Kontrol salah adalah kontrol setiap kali pemain menerima bola itu mental. Pemain harus berlari mengejar bola yang tidak diperlukan. Ini kontrol yang salah. Kemudian kontrol yang salah berikutnya adalah kontrol pada saat dia kontrol bola jalan, misalkan pada saat dia menerima bola ditekan, digulir, tidak dijauhkan dari lawan, tapi asal mengontrol sehingga bola mudah direbut. Dan ini sudah sering diberitahu setiap kali latihan. Itu contoh kontrolnya. Kontrol yang benar itu bagaimana? Kontrol yang benar itu kontrol yang contohnya setiap menerima bola kontrolnya lengket, pada saat menekan bola hasil kontrol atau membuat hasil kontrol berjalan, dia selalu menggulirkan ke tempat yang kosong, tidak dekat dengan lawan. Jadi otaknya berpikir sangat cepat dalam melakukan refleks. Kali kontrol, dia tekan bola, digulir, dia masuk, bolanya digeser ke tempat yang tidak ditekan atau dipres oleh lawannya, sehingga bola mudah diolah untuk mengambil keputusan berikutnya. Itulah contoh penilaiannya, di samping penilaian yang lain seperti passing, shooting, finishing, dan pergerakan pemain. Nah, ini adalah kriteria yang kedua yang dinilai. Jarang melakukan kesalahan saat game atau pertandingan, ini yang dinilai poin-poinnya ya. Kemudian kriteria pemain yang ketiga adalah memiliki kecepatan. Kecepatan apa yang harus dimiliki pemain sepak bola? Sebenarnya adalah kecepatan dengan bola. Pada saat menerima bola, kecepatannya seperti apa? Kecepatan untuk mengambil keputusan baik sebelum menerima bola maupun akan melepaskan bola. Jadi pada saat menguasai bola, kecepatannya seperti apa dalam mengolah ataupun pada saat mau mengambil keputusan ngasih bola ke teman atau mengambil keputusan yang lain. Kemudian kecepatan tanpa bola. Kecepatan tanpa bola adalah kecepatan untuk awareness dalam melihat ruang kosong, dalam melihat mana lawannya, mana temennya. Jadi pada saat sebelum dia dapat bola punya kecepatan berpikir, kecepatan untuk tahu mana ruang kosong, mana lawannya,
Kecepatan-kecepatan seperti ini sangat penting. Jadi ketika dia dapat bola, dia sudah nggak perlu mikir mau dikasih kemana. Jadi bolanya akan mengalir di setiap lini sangat cepat. Akibat semua pemain itu sebelum dapat bola memang sudah dipikirkan kalau saya dapat bola mau diarahkan kemana. Nah, ini yang dimaksud dengan kriteria kecepatan tanpa bola. Kemudian kriteria kecepatan berpikir. Jadi berpikir dengan cepat, ya hubungannya sama kecerdasan. Jadi pemain yang cerdas dalam bermain sepak bola itu tidak memaksakan diri supaya sepak bola sesuai dengan kemauan saya. Saya berjalan semau saya bergerak sesuai kemauan saya. Bukan seperti itu, tapi pemain sepak bola jika sudah punya kecepatan berpikir atau kecerdasan, dia akan cepat beradaptasi dengan situasi pertandingan. Dia akan bergerak seperti apa, kapan bola harus dikasih, kapan harus di dribbling, kapan harus di assist. Dia tahu betul waktu atau timing yang tepat pada saat melihat situasi pertandingan. Pada saat pertandingan itu slow, fast, ataupun sedang di pressing, ataupun sedang bisa main. Itu pemain ini cepat sekali beradaptasi dengan situasi pertandingan untuk mendapatkan pergerakan-pergerakan baik dengan bola atau tanpa bola yang paling sesuai dengan situasi pertandingan. Jadi contohnya di sini ketika seorang pemain dribbling itu tidak hanya dribbling saja. Nanti kalau bolanya sulit baru dikasih ke temennya, itu dribbling yang salah. Contohnya seperti itu. Pemain yang seperti itu tidak masuk di kategori ini sebenarnya. Jadi pemain yang dimaksud di sini adalah pemain yang tahu betul. Ketika contohnya, ketika temen yang mau dikasih bola sedang di pressing lawan, dia free, maka dia dribbling. Boleh dribbling untuk membantu temennya agar lawannya terbuka. Tapi jika ketika dia dribbling sudah didekati lawannya, itu tidak perlu dribbling, tapi kasih bola ke temen yang free. Jadi dribblingnya tepat, kapan harus dribbling, kapan harus dikasih. Jangan terbalik, harusnya sudah dikasih masih di dribbling. Harusnya di dribbling malah dikasih, jadi nggak kebalik. Jadi situasi pertandingan setiap kali main ini cepat diadaptasikan oleh pemain yang kecepatan berpikirnya sudah bagus karena jam terbangnya tinggi baik latihan maupun pada saat sparring dan pertandingan. Kemudian di sini adalah poin keempat ya. Poin keempat adalah nilai tambahan. Ini kalau pemain sampai punya kelebihan itu adalah nilai plus yang bagus sekali baik untuk permainan maupun jenjang karirnya ke depan. Jadi pemain punya kelebihan, usahakan punya kelebihan. Kriteria yang keempat adalah pemain punya kelebihan. Kelebihan itu misalnya kelebihan di salah satu bidang seperti apa itu spesialis di headingnya, shootingnya, dribblingnya, assistnya, apa mengenai finishing, maupun kemampuan teknis yang lainnya. Jika seorang pemain sudah memiliki empat kriteria utama ini dalam pemasangan pemain atau pembentukan tim yang bagus dan solid, nah niscaya nanti timnya akan optimal di semua lini. Jadi pemain dipasang betul-betul ada kriterianya, ada standarnya, ada penilaiannya, semuanya dipantau, semuanya dinilai. Makanya di tim ini kalian semua saling menasihati. Jika sudah waktunya jam latihan, waktunya sparring, itu usahakan selalu disiplin yang rutin, karena ini demi kemajuan tim dan demi kemajuan kalian. Karena setiap kali kalian latihan, sparring, semua dipantau, semua dicek, semua dilihat, dan bisa dilihat hasilnya setelah melakukan rutin latihan dengan program yang terus dipantau, dikontrol, hasilnya bagus. Dan setiap kali melakukan sparring juga cukup optimal hasilnya. Dan dari 4 poin ini diperhatikan dari awal tadi sampai selesai. Dan jika sudah saling menyadari betapa penting 4 kriteria poin ini dalam membentuk tim yang solid, yang kompak, yang bagus, silakan nanti bisa saling menasihati antar temennya, pemainnya. Kalau sudah waktunya jam latihan, sparring, ingat usahakan disiplin, tepat waktu agar hasilnya maksimal. Selamat berlatih dan sparring untuk waktu berikutnya. Salam olahraga.